li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma li mu'allifil kitab wa li syurahil kitab wa li muhassyil kitab wa liman istafadna minhum hadzal kitab. Allahumma afwaka wa maghfirataka wa rahmataka wa ridwanak. Nawaitu talabal ilmi lillahi ta'ala wal i'tikaf. Qala al-imam al-musannif radhiyallahu anhu, melanjutkan Ustaz Khairuddai, faslun wal furudu, maksudnya furud adalah al-ansibah atau nasib, jatah. Wal furudul madhkuratu fi kitabillahi sittatun, an-nisfu 1/6, 1/2, ar-rubu'u 1/4, as-thumunu 1/8, wa thulutsani 2/3, wa thulutsu 1/3, wa sudusu 1/6. Ini ijma' antara ulama. Adapun nanti ada furud yang dinamakan dengan thulutsul baqi, yaitu tapi tidak disebutkan di kitabillah, maka dikatakan oleh Imam Abu Suja al-madhkurah fi kitabillah. Kemudian kita mulai satu-satu menyebutkan setengah itu jatah siapa saja. Misalkan setengah jatah 5 orang, 1/4 jatah 2 orang, 1/8 jatah 1 orang, 2/3 jatah 4 orang, dan seterusnya akan disebutkan oleh Imam al-musannif pada baris ini. Fan-nisfu fardhu khamsatin, setengah itu ada jatah 5 ahli waris, 5 golongan ahli waris. Yang pertama adalah al-bintu, dengan 2 syarat. Bintu dapat setengah apabila dia 1 orang, dan syarat yang kedua tidak ada ibnul mayyit, 1 orang dan tidak ada ibnul mayyit. Jatah setengah yang kedua disebutkan di sini adalah bintul ibni, bintul ibni ataupun bintu ibnil ibni, bintu ibni ya. Tapi kalau bintu al binti atau bintu bintil ibni itu dawil arham, bukan ahli waris. Bintul ibni ini juga jatahnya setengah, terkadang mendapatkan setengah dengan 3 syarat. Yang pertama 1 orang, yang kedua tidak ada ibn atau bin, tidak ada ibn atau bin, ya, karena kalau ada ibn dia akan terhapus, kalau ada bin dia akan terkurangi jatahnya kalau binnya 1 orang, tapi kalau 2 lebih dia nggak dapat apa-apa. Syarat yang ketiga tidak ada ibnu ibnin. Jadi 3 syarat ini menjadikan bintul ibni mendapatkan setengah. Ada 3 syarat. Kemudian yang ketiga al-ukhtu minal abi wal gampangnya ukhtun syaqiqah. Al-ukhtu minal abi wal atau yang dinamakan ukhtun syaqiqah ini dengan 4 syarat. Syarat yang pertama sendirian. Syarat yang kedua tidak ada ayah mayit atau abun, karena ayah menghapusnya atau menghalanginya. Syarat yang ketiga tidak ada far'un waris. Syarat yang ketiga tidak ada far'un waris, baik far'un waris laki-laki maupun far'un waris perempuan. Dan syarat yang keempat tidak ada akhun syakik. Syarat yang keempat tidak ada akhun syakik, karena akhun syakik akan merubah jatah ukhtun syakikah dari fardun menjadi asobah. Kemudian yang keempat, jatah setengah itu bagi
ukhtun minal ab wal ukhtu minal ab. Al ukhtu minal ab atau ukhtun li ab ini syaratnya ada 5. Ya, syaratnya ada 5. 4 syarat yang berlaku bagi ukhtun syakikah ditambah, ya, 4 syarat yang berlaku di ukhtun syakikah ditambah 1, yaitu tidak ada akhun syakik, ya, tidak ada akhun syakik. Karena 4 syarat yang berlaku di ukhtun syakikah ditambah 1, yaitu tidak ada akhun li'ab. Karena akhun li'ab ini menjadikan ukhtun li'ab menjadi asobah, seperti itu. Kemudian yang kelima, wa zauju idza lam yakun ma'ahu ay ma'az zauji waladun, ya. Dan juga suami mendapat warisan setengah apabila istrinya meninggal dengan syarat dia tidak memiliki anak, ya, dengan syarat dia tidak memiliki anak, baik anak dari bawaan dia atau dari bawaan istrinya dengan suaminya yang sebelumnya misalkan. Ya, jadi walad di sini kalau dalam istilah faraid mencakup 4, ya. Baik walad itu ibnun atau ibnul bintun atau ibnul ibni atau bintul ibni. Itu semuanya dinamakan walad. Tapi kalau ibnun dengan bintun itu biasanya mereka mengibaratkan dengan waladus sulbi. Itu ibnun dan bintun saja. Kalau mau memastikan laki-laki atau perempuan biasanya dikasih ibnun dzakar atau waladun dzakar atau waladun untha. Itu kalau mau takyin. Tapi kalau walad saja mencakup cucu laki-laki maupun perempuan. Terus kalau yang langsung dari mayit biasanya mengatakan waladus sulbi. Kemudian jatah yang kedua adalah 1/4 atau ar-rubu'. Qala al-musannif radhiyallahu anhu war-rubu'u fardhuth nain. Dan 1/4 itu jatah 2 orang, 2 golongan orang. Yang pertama, az-zauj ma'al walad aw waladil ibni. Suami apabila punya keturunan baik dia atau dari istrinya ataupun punya cucu. Waladul ibni berarti ibnul ibni dan bintul ibni. Kalau walad di sini berarti ibnun sama bintun. Jadi berkurang dari setengah menjadi 1/4. Wahua dan 1/4 itu warubu'u dan 1/4 itu adalah fardhu jatah zaujah, jatah istri, wazaujat atau 2, 3 atau 4 istri. Jadi 1/4-nya dibagi 1 atau dibagi 2 atau dibagi 3 atau dibagi 4. Jadi bertambahnya istri tidak menambah jatah, tetap 1/4. Ma'a adamil walad aw waladil ibni. Ya, juga sama apabila suami meninggal dunia, istri mendapatkan jatah 1/4. Jikalau tidak ada anak dari suami, ya, baik dari si istri yang masih hidup atau dari istri yang lain. Seandainya si suami ini punya istri yang lain, misalkan dari istri ini enggak punya anak, misalkan, tetap jatah istri yang enggak punya anak itu tetap berkurang jadi 1/8 karena ada anak dari istri yang lain. Kemudian jatah yang ketiga adalah as-sumun. As-sumun 1/8 itu jatahnya 1 orang saja. Siapa itu? Yaitu zaujah atau zaujat. Ya, az-zaujatu waz-zaujatu ma'al walad aw waladil ibni. Jikalau ada walad yaitu ibn atau bintun dan ada waladul ibni yaitu ibnul ibni atau bintul ibni, itu berubah jatahnya menjadi 1/8, berkurang. Kemudian wathulutsani atau 2/3 itu jatah 4 golongan. Semua
golongan yang mendapatkan setengah yang ada kita sebutkan di awal tadi, itu semuanya juga memiliki potensi untuk mendapatkan 2/3 kecuali suami. Jadi bintu ibn, ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab, semuanya memiliki potensi untuk mendapatkan 2/3 kecuali zaujun, dia hanya kemungkinannya kalau nggak setengah 1/4 saja, tapi yang 4 yang lain bisa menjadi 2/3. Wathulutsani fardhu arba'atin, 2/3 itu jatahnya 4 golongan. Yang pertama adalah al-bintaini, ya, al-bintaini. Al-bintaini berarti 2 orang atau lebih. Jadi penyebutan kata bintaini itu tidak membutuhkan penyebutan syarat. Artinya ya dia dapat 2/3 apabila dia 2 orang atau lebih. Artinya kalau dia cuma bintun wahidah nggak mungkin dapat 2/3, tapi lebih lah itu mungkin. Syaratnya 1, tidak ada ibnun, tidak ada ibnul mayyit. Nah, jadi bintai ini dapat 2/3 kalau nggak ada ibnun. Kemudian yang kedua adalah wabintayil ibni, 2 atau lebih juga, dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada ibnun ataupun bintun. Syarat yang kedua, tidak ada ibnu ibnin, tidak ada ibnun atau bintun. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak ada ibnu ibnin. Kemudian yang ketiga adalah wal ukhtaini minal abi wal atau disebut dengan ukhtun syakikoh, 2 atau lebih, mendapatkan 2/3 dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak ada ayah, abun. Kalau ada kakek nggak ada masalah, karena tadi sudah pernah disinggung kakek dan saudara itu 1 derajat. Tidak ada abun. Yang kedua, tidak ada far'un waris, baik laki-laki maupun perempuan, karena far'un waris. Yang ketiga, tidak ada akhun syakik, ya, tidak ada yang ketiga, ya, tidak ada akhun syakik, ya betul. Nah, 2 aja, syaratnya 2 aja. Akhun syakik untuk yang ukhtun syakikoh tadi, ya, 2 aja syaratnya, ya. Tidak ada ibnun atau bintun dan tidak ada ibnu ibnin. Itu kalau bintal ibni. Kalau ukhtun syakikoh, ya, wal ukhtaini minal abi wal atau ukhtun syakikoh, itu syaratnya 3. Tidak ada abun, tidak ada abun, tidak ada far'un waris laki-laki maupun perempuan, tidak ada akhun syakik, ya. Akhun syakik ini nanti menjadikan jatahnya menjadi asobah. Terus yang terakhir adalah al ukhtaini minal ab atau al ukhtani minal ab, saudara seayah. Ini dengan 4 syarat. Yang pertama, tidak ada ayah. Yang kedua, tidak ada far'un waris. Yang ketiga, tidak ada akhun syakik, ya, tidak ada akhun syakik atau ukhtun syakikoh, tidak ada akhun syakik atau ukhtun syakikoh. Yang keempat, tidak ada akhun li'ab, tidak ada akhun li'ab. Ini kurang lebih syaratnya. Kemudian al-fardul khamis, fard yang kelima, wathulutsu fardhutsnaini, dan 1/3 itu jatah 2 orang atau 2 golongan orang. Yang pertama, al-ummu idza lam tuhjab. Tadi sempat disinggung, ya. Hajab ada 2, hajbu hirman sama hajbu nukson. Di sini
sepertiga itu jatahnya ibu apabila tidak dihajab. Sementara juga tadi sudah lewat bahwasanya ibu itu nggak mungkin terhajab, ya kan? Maka dimaksud lam tuhjab di sini adalah hajbu nukson. Artinya ibu itu kan terkadang dapat sepertiga, terkadang jatahnya berkurang jadi 1/6. Jadi ibu dapat sepertiga apabila tidak ada yang menyebabkan menjadi 1/6. Jadi idza lam tuhjab hajba nuksonin. Kapan itu ibu itu berubah jadi sepertiga menjadi 1/6? Apabila ada far'un waris, baik ibn, baik bintun, baik ibnu ibn, baik bintu ibn, ataupun ada jam'un minal ikhwah awil akhawat. Jadi ada akhun syakik 2 orang, atau akhun li'ab 2 orang, atau akhun li'um 2 orang, atau lebih, atau campuran akhun dan ukhtun. Semuanya yang penting li'um, syakik, li'ab, ini kalau 2 lebih walaupun berbeda-beda itu juga jatahnya ibu berkurang dari 1/3 menjadi 1/6. Maka wasulusu fardhusnaini, yaitu yang pertama al-um idza lam tuhjab hajba nuksonin, bukan hajba hirmanin. Wahwa, nah yang kedua jatah kepada siapa? Wahwa ay wasulusu lilithnaini fasaidan minal ikhwati wal akhawati min waladil ummi. Kalau ada istilah waladul itu maknanya adalah akhun atau ukhtun li'um, saudara seibu. Jadi akhun atau ukhtun li'um ini kalau 2 lebih, walaupun akhun saja laki-laki atau ukhtun saja, atau akhun dan ukhtun, yang penting dia 2 lebih, maka jatahnya 1/3. Tapi kalau akhun li'um seorang atau ukhtun li'um seorang, jatahnya 1/6. Berarti 1/3 jatah siapa? Jatah ibu apabila tidak ada far'un waris dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Terus jatah saudara seibu baik laki-laki atau perempuan apabila jumlahnya 2 lebih. Ini 1/3. Berarti kalau kita lihat tadi setengah ada 5 orang, 1/4 ada 2 orang, 1/8 ada 1 orang, 2/3 ada berapa? 4 orang, 1/3 ada 2 orang. Sekarang yang terakhir 1/6. 1/6 ada 7 orang. Wasudusu atau 1/6 fardhu sab'atin, jatah dari untuk 7 orang. Yang pertama al-um ma'al walad aw waladil ibni, ibu jikalau ada far'un waris. Jadi al-walad aw waladul ibni bisa disingkat far'un waris, bisa disingkat dengan itu, mencakup ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin, dan seterusnya. Yang kedua, itsnaini fardhu itsnaini fasaidan, 2 atau lebih, minal ikhwah wal akhawat, minal ikhwah wal akhawat. Maksudnya minal ikhwah wal akhawat ini maksudnya ikhwah wal akhawat li'um, ya seperti itu. Minal ikhwah wal akhawat lil ini maksudnya. Jadi wahwa wasudusu fardhu sab'atin al au itsnaini fasaidan minal ikhwah wal akhawat. Jadi ibu itu dapat 1/6 kalau ada far'un waris atau ada 2 atau lebih dari saudara. Ini afan, ya belum masuk ke jatah yang kedua. Jadi al-ummu fardhuha
as-sudusu ma'al waladi aw waladil ibni aw ma'a itsnaini, nah gitu ya, aw ma'a itsnaini fasaidan minal ikhwati wal akhwat, aw ma'a itsnaini fasaidan, ya seperti itu, atau bersama dengan dua lebih dari saudara atau saudari, baik saudari atau saudara kandung atau seayah ataupun seibu. Nah, yang kedua, wa huwa ay wasudusu lil jaddah. Ya, lil jaddah yaitu jatahnya nenek. Nenek di sini baik ummul ummi ataupun ummul abi. Karena mayit itu kan punya abun, punya umun. Abun punya umun juga punya umun. Ya, baik jaddah dari sisi ayahnya mayit atau jaddah dari sisi ibunya mayit itu masuk di ahli waris. Berbeda dengan kakek. Mayit itu kan punya abun dan punya umun. Umun punya abun, ini kakek. Abun juga punya abun, ini kakek. Tapi kakek dari sisi ibu bukan ahli waris. Beda dengan nenek. Nenek dari dua sisi ahli waris semua. Tapi kalau kakek yang dari sisi ayah saja yang ahli waris. Jadi wahwa ay wasudusu lil jaddah, yaitu ummul umi ataupun ummul abi inda adami al ummi, ketika tidak ada ibunya mayit. Karena kalau ada ibunya mayit, nenek baik itu dari sisi ibu atau dari sisi ayah itu terhapus, tidak mendapatkan warisan. Baik. Selanjutnya yang ketiga, wali binti libni, wasudusu li binti libni, dan 1/6 itu jatahnya bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila ma'a bintis sulbi, kalau ada anak perempuan mayit, ya, kalau ada anak perempuan mayit. Baik. Jadi seandainya ada seorang meninggalkan bintun, maka bintun mendapatkan setengah. Terus juga mempunyai cucu bintul ibni, maka bintul ibni mendapatkan 1/6. Tapi ini ada syaratnya. Jadi bintul ibni mendapatkan 1/6 ini ada syaratnya. Syarat yang pertama, bintun yang langsung anaknya mayit itu hanya 1 orang. Karena kalau bintun anak mayit itu 2 orang atau lebih, maka bintun akan mendapatkan 2/3. Kalau bintun mendapatkan 2/3, maka bintul ibni nggak akan mendapatkan 1/6. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau bintunnya cuma 1, kan jatahnya setengah. 2/3 dikurangi setengah masih ada 1/6. Lah itu diberikan kepada bintul ibni. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, wahwa ay wa as-sudus, ya, wasudus lil ukhti minal ab ma'al ukhti minal abi wal dan 1/6 juga merupakan jatah saudari seayah ketika dia berada bersama saudari kandungnya mayit. Ada seorang mayit meninggal, memiliki saudara perempuan kandung 1, memiliki saudara seayah 1, saudari seayah 1. Saudari perempuan kandung 1/2, saudari seayah 1/6. Tapi saudari perempuan kandungnya ini 1. Kalau dia 2, maka dia akan dapat 2/3. Maka saudari seayah nggak akan dapat, nggak dapat apa-apa. Ya. Tentu syarat yang berlaku di pas 2/3 dan setengah itu juga berlaku di sini juga, yang hajabnya terutama, yang hajabnya seperti itu. Baik. Wahwa, terus kemudian yang ke berapa ini? Kelima. Yang kelima, wahwa ay wasudusu fardul abi ma'al walad au waladul ibni. Walad berarti maknanya ibnun atau bintun.
Waladul ibni berarti maknanya ibnu ibnin atau bintu ibnin. Kalau seorang mayit meninggalkan ayah saja, jadi orang meninggal cuma punya ayah saja, maka si ayah akan mengambil semua harta anaknya. Tapi kalau orang meninggalkan ayah dan anak laki-laki, berarti cucunya si ayah, ya kan? Maka si ayah akan dapat 1/6. Sisanya 5/6 untuk cucu laki-laki. Begitupun sama. Kalau misalkan seorang meninggalkan ayah dan anak perempuan, berarti cucunya, tapi cucu perempuan. Anak perempuan dapat 1/2, ayah dapat 1/6. Berarti 1/2 1/6, masih ada sisa 2/6 diberikan juga ke ayah. Berarti kalau ayah sendirian tanpa cucunya, baik laki-laki maupun perempuan, maka ayah mendapatkan semua harta anaknya atau sisanya. Kalau ayah bersama cucunya yang laki-laki, atau berarti anak mayit yang laki-laki, ibnun, maka ayah dapat 1/6 saja. Kalau ayah bersama cucu perempuan atau anak perempuan dari mayit, maka ayah mendapatkan 1/6, dan kalau ada sisa diberikan ke ayah juga. Jadi terkadang sisa atau seluruh harta, terkadang 1/6 saja, terkadang 1/6 dan sisa jika ada. Maka di sini dikatakan ayah mendapatkan 1/6 saja itu ketika ada walad atau walad al-ibn, ya seperti itu. Atau kadang 1/6 dan sisa, terkadang kalau waladnya itu perempuan, Baik. Kemudian yang keenam, wa fardul jad, dan 1/6 itu jatahnya kakek. Tentu al-jad di sini harus kita tulis abul abi, karena al-jad yang mana abul ummi itu bukan ahlu waris, zawil arham. Ya, seperti itu. Wa fardul jad, dan 1/6 itu adalah jatah kakek inda adami al-abi. Seperti itu, inda adami al-abi, ketika tidak ada ayah. Karena kalau ada ayah mayit, ya kakeknya mayit nggak dapat, ditutup oleh ayah. Tentu berlaku di sini juga syarat yang berlaku di ayah, yaitu tidak ada anak laki-laki dari mayit. Ya, karena kalau ada anak laki-laki, adanya anak laki-laki dari mayit. Ya, karena kalau nggak ada dia akan ngambil sisa semua. Tapi kalau ada anak laki-laki dari mayit, dia akan ngambil 1/6 saja, seperti yang sebelumnya kita sebutkan. Wa huwa fardu, terus yang ketujuh, yang terakhir, wa huwa, dan 1/6 itu fardul wahid, jatahnya satu orang dari waladil Waladil maksudnya adalah akhun li umin atau ukhtun li umin, satu orang, akhun li umin atau ukhtun li umin. Ini kalau satu orang saja, akhun wahidun atau ukhtun wahidatun, ini jatahnya 1/6. Tapi kalau akhun wa ukhtun jadi 2, ini 1/3 dibagi 2. Begitupun semakin bertambah, ya berarti 1/3 dibagi 3, 1/3 dibagi 4, 1/3 dibagi 5, dan seterusnya. Dan di sini terutama akhun dan ukhtun li ini tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Ya. Kalau akhun syakikoh dan ukhtun syakikoh kan beda. Ukhtun syakikoh punya jatah setengah dan 2/3. Tapi akhun syakik jatahnya asobah saja. Tapi kalau akhun li dan ukhtun li ini sama. Ya, ini sama. Kemudian akan menjelaskan juga musonif di sini beberapa masalah tentang hajab,
ya, hajbul hirman, yakni tidak mewarisi sama sekali. Wataskutul jaddatu, umul ab. Tapi jaddat ini kan berarti lebih dari dua. Ya, seandainya masih ada buyutnya, umil umil ab, abil ab. Seandainya masih ada itu memungkinkan. Umil umil abi, abil abi. Ab. Nah, itu seandainya memungkinkan, lah tiganya tadi itu kalau ada nggak dapat semuanya, ya, karena ya jadah taskutu bil Kemudian wal ajdadu wa taskutul ajdadu bil ab, dan kakek-kakek itu apa namanya jatuh dengan ab, ya, seperti itu. Wayaskutu waladul berarti akhun li ukhtun li saudara seibu beda ayah, saudara seibu mayit atau saudari seibu mayit beda ayah, ya, seperti itu. Seperti ibunya nikah 2 kali, nikah 3 kali misalkan. Wayaskutu waladul ma'a arba'atin. Jadi akhun li ukhtun li itu yang menghajab ada arba'ah. Yang pertama al-walad. Al-walad artinya ibnun wa bintun. Waladul ibn artinya ibnul ibni wa bintul ibni. Wal ab, ya, ayah mayit. Wal jad, jadul mayit. Jadi jad itu juga menghapus atau ukhtun li Tentu kalau syakik dan li ab itu sederajat, tapi kalau atau li itu dihajbun oleh jad, ya, oleh jad. Kemudian wa yaskutu al akhu lil abi wal ummi, dan terhajab syakik, li ab wal artinya syakik, ya. Siapa yang menghajab syakik? 3 ma'asalasatin, al ibni wabnil ibni wal ab. Jadi syakik, saudara kandung itu nggak akan mewarisi kalau ayah mayit masih hidup, anak laki-laki mayit masih hidup, cucu laki-laki dari anak laki-laki masih hidup. Saudara kandung nggak mewarisi. Ayah masih ada, anak masih ada, cucu juga masih ada, cucu laki-laki tapi dari anak laki-laki. Baik. Kemudian wayaskutu waladul ab. Waladul ab ini maknanya adalah akhun li'ab dan ukhtun li'ab. Ya, waladul ab artinya akhun li'ab dan ukhtun li'ab, saudara atau saudari seayah. Wayaskutu waladul ab biha ula'i salasah, bi ibnin, bi ibnin, bi abin. Ditambah wabil akhi lil abi wal wabil akhi syakik, dan dengan saudara kandung, karena tentu saudara kandung lebih kuat daripada saudara seayah saja, ya. Jadi ada 4. Kemudian disebutkan di sini arba'atun yu'assibuna akhawatihim, ada 4 laki-laki menjadikan saudari perempuannya itu asobah. Apa arti yu'asib, menjadikan asobah? Dari tadinya jatahnya itu muqarrar setengah, 2/3 menjadi jatahnya sisa. Ya, sisa itu bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, atau bisa sama. Ya, nanti tafsilnya bisa disuruh. Artinya jadi jatahnya nggak menentu. Kalau nggak tentu itu kan kurang tenang. Ya, kalau tentu itu ada ketenangan. Ya, karena kita suka yang pasti-pasti. Ya, baik. Jadi ada 4 laki-laki yang menjadikan saudari perempuannya itu jatahnya nggak menentu. Jadi nasib ghairu muqaddar, yaitu taksib tadi atau asobah tadi. Siapa itu 4 laki-laki tadi? Al-ibn.
Bintun jatahnya setengah. Bintani 2/3. Tapi kalau ada ibnun jadi sisa al-baqi. Pembagiannya nanti lidzakari mithlu hadil unthain. Jadi kalau misalkan seorang mayit meninggal memiliki bintani dan ibnun, kalau nggak ada ibnun, bintani dapat 2/3. Bahkan kalau nggak ada siapa-siapa kecuali bintani, 2/3, sisanya 1/3 dikembalikan juga ke bintani. Rod namanya kan, namanya rod seperti itu. Nah, tetapi gara-gara ada ibnun, maka ibnun dianggap 2 orang. Bintani 2 orang, ibnun 2 orang. Berarti ada berapa? Ada 4 orang. Ya, 4 orang dibagi, berarti ada 4/4. Ibnun dapat 2/4, bintani dapat 2/4, dibagi 2, 1/4. Dari 2/3 atau bahkan seluruh harta menjadi 1/4. Ya, jadi berkurang. Tapi ini semua ikhwah, ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasannya Islam mendolimi mar'ah pada perempuan. Karena kasus lidzakari mithlu hadil unthain ini hanya terjadi kalau ibnun sama bintun, bintu ibn sama ibnu ibn, ukhtun syaqiqah sama akhun syaqiq, ukhtun li'ab sama akhun li'ab, dan itu juga ahwalnya mukhtalifah, tergantung berapa uangnya dan sebagainya. Ya, tetapi ada ulama Mesir, ya bisa di-download PDF-nya, judulnya saya lupa. Tapi benar-benar download. Itu ulama Mesir itu menulis ya kurang lebih 200 surah irth, di mana perempuan lebih banyak dari laki-laki. Setiap kejadian beliau tuliskan surahnya satu persatu. Nah, jadi ini cuma sedikit, ada 200 atau ratusan lah, di atas 150 seingat saya, itu di mana perempuan lebih banyak jatahnya dari laki-laki. Jadi ini lidzakari mithlul unthain ini tidak di semua warisan seperti itu. Bahkan ashabul furud al-muqaddarah itu mayoritas perempuan. Ya kan? Mayoritas perempuan. Yang sisa itu mayoritas laki-laki. Seperti itu. Kalau ahli warisnya itu banyak atau ashabul furud muqaddarahnya banyak, tentu sisanya akan sedikit. Di keadaan itu jelas perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dan itu yang sering. Ya, tidak jarang kayak gitu, sering. Ya, karena kaidahnya kan kita nggak boleh membagi sisa sebelum yang punya jatah itu dikasihkan semua jatahnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian wa arba'atun yu'assibuna akhawatihim, yaitu ibnun mengasobahkan bintun, ibnul ibni mengasobahkan bintal ibni, al-akh minal ab wal mengasobahkan al-ukht minal ab wal atau ukhtun syaqiqah, wal ahu minal ab mengasobahkan al-ukhtu minal abi, dan pembagian warisannya lidzakari mithlul hadil unthain. Gampangannya apa itu lidzakari mithlul hadil unthain? Yaitu yang laki-laki dianggap 2 orang, gitu aja. Jadi nanti kalau dalam hitungan warisan, kalau ada 2 perempuan, 2 laki-laki, berarti anggap di situ ada 4 kepala dan 2, jadi 6 kepala. Nanti dilakukan pembagian. Ya, jadi kalau ada 1 laki-laki dan 1 perempuan, laki-laki dianggap 2, berarti ada 3 kepala. Jadi gampangannya seperti itu. Wa arba'atun yarithun duna akhwatihim. Ada 4 golongan juga yang laki-laki mewarisi, tapi yang perempuan bukan ahli waris. Tidak punya jatah. Bukan dari yang disebutkan Ustadz Dai tadi, dari 17 orang ahli waris secara rinci dan 25 secara tafsil. Siapa itu 4 golongan yang mewarisi laki-lakinya tapi perempuannya enggak mewarisi? Wahum al-a'mam. Amun syaqiq, amun li'ab, ahli waris. Tetapi ammatun syaqiqah, ammatun li'ab tidak mewarisi. Terus banul a'mam, ibnul ami syaqiq, ibnul am li'ab, ahli waris, asobah. Bintul ami syaqiq, bintul ami li'ab bukan ahli waris. Ya. Wa asobatu al maula al mu'tik al a'mam wa banul a'mam wa banul akh, ya. Wa banul akh ini maksudnya wa banu al akhi syaqiq
wa banu al-akhi li'ab. Ibnul akh syakik mewarisi asobah. Ibnul akh li'ab asobah. Bintul akh syakik tidak mewarisi, bintul akh li'ab juga tidak mewarisi. Yang terakhir asobatu al-maula al-mu'tik. Ini sekarang enggak ada, tapi maula di sini artinya as-sayyid, al-mu'tik di sini artinya yang memerdekakan. Apabila orang meninggal tidak mempunyai ashabul furud, tidak mempunyai asobatun nasab, dan dia memiliki yang memerdekakan, maka yang memerdekakan itulah yang mewarisi. Apabila yang memerdekakan tadi meninggal, maka asobah dari yang memerdekakan, ibnul mu'tik, ya. Tapi bintul mu'tik tidak. Maka dikatakan arba'atun yarithuna duna akhwatihim. Yang laki-laki tapi yang perempuan tidak. Ibnul mu'tik yarithu al-mu'tak, tapi bintul mu'tik la tarithu al-mu'tak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini babul faraid, ikhwah semuanya. Ulama memasukkan babul faraid ini tidak di dalam muamalat ya, tapi mereka mengatakan dengan tawabiul muamalat ya. Faraid, wasiat dan juga isok. Faraid, wasiat dan isok itu ulama memasukkan di tawabiul muamalat. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala. Sekarang kita akan membahas tentang wasiyah. Wasiyah itu bisa kita maknai, wasiyah itu tadi sudah disebutkan Sadai sebenarnya ya. Tabarru'un bimalin yu'khadhu lima ba'dal maut. Jadi sedekah dengan harta, tetapi sedekah itu baru terjadi serah terimanya atau qobdnya setelah orang yang bersedekah meninggal. Karena kalau orang yang bersedekah masih hidup berarti hukumnya hibah. Tapi kalau setelah meninggal namanya wasiat. Dan wasiat tabarruk bimal. Kenapa dengan mal? Karena terkadang wasiat itu enggak selamanya harta. Ada wasiat itu isbatu tasarruf lima ba'dal maut. Menyerahkan wewenang. Misalkan, nanti kalau saya meninggal tolong pembayaran utang kamu yang urus ya. Tolong pendidikan anak saya kamu yang urus. Ini kan juga menyerahkan seserahan tapi berupa wewenang, bukan berupa harta. Nah, kalau wewenang tadi isbatu tasarruf tadi dinamakan dengan isok. Penerimanya namanya wasi. Kalau harta dinamakan dengan wasiyah. Penerimanya dinamakan dengan musolahu. Seperti itu. Jadi itu akan dibahas musonif di bait yang di matan yang singkat ini. Wa tajuzul wasiyah ini tentang tabaruk bimal lima ba'dal maut. Wa tajuzul wasiyah bil ma'lum wal majhul wal maujud wal ma'dum. Ini boleh. Wasiat dengan maklum, mewasiatkan 1 juta rupiah. Maklum, boleh. Atau wasiat dengan yang majhul. Ya, wasiat dengan yang majhul, misalkan kalau saya meninggal nanti kamu akan saya kasih HP. Belum disebutkan mereknya, belum disebutkan apa-apanya, enggak, cuma bilang akan dikasih HP. Ini majhul. Ini juga sah, nanti ahli waris yang menentukan HP-nya, terserah ahli waris. Dikasih HP Nokia yang jadul juga enggak apa-apa. Ya, ahli warisnya terserah mau menentukan apa, itu takyinnya ahli waris, tapi harus menunaikannya. Seperti itu sah. Kemudian al-maujud ya kayak tadi. Saya wasiatkan uang 1 juta ini, atau mobil ini, atau motor ini yang ada di garasi, dengan isyarat ya, dengan menunjuk. Itu boleh. Dengan makdum itu belum ada. Seperti ini, kalau pohon ini berbuah, ini nanti buahnya untuk kamu. Nah, itu makdum. Sekarang belum ada buahnya. Nah, jadi itu makdum. Jadi tadi ada wasiyah bil maklum, ya, seperti itu. Ada wasiyah bil majhul, ada bil maujud. Maujud sama maklum itu beda. Saya wasiatkan kamu 1 juta rupiah. Ini wasiyah bil maklum. Mana 1 juta rupiah yang nanti kalau kamu meninggal mau dikasihkan ke saya? Belum punya.
Nah, itu kan maklum tapi gairu mujud. Ya, seperti itu. Tapi kalau mujud, nah itu maklum karena ada isyaratnya ya, ditunjuk dia. Seperti itu. Jadi, kenapa kok ini semuanya dibolehkan? Ya, ulama mengatakan dalam syarah-syarah ya. Wal hasil annahu uhtumila fil wasiyatil jahalata wal gharara rifqan binasi wa tausi'atan lahum. Ya, ini masalah tabaruk itu diperluas karena orang pengen pahala gitulah. Jadi juga tidak terlalu menimbulkan sengketa. Tentu ini ikhwah, ini wasiat ini adalah wasiat yang sunnah. Yang disebutkan fuqaha di bab tawabi' muamalah ini adalah wasiat as-sunnah. Tapi wasiat yang wajib seperti punya uang belum zakat, mampu haji belum haji, punya titipan belum dikembalikan, punya utang belum dibayar, nyewa belum bayar ujrohnya. Itu semuanya adalah wasiat yang wajib ditulis. Ya, makanya salah satu orang ulama kontemporer Syafi'iyah Syekh Bugha dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika menafsirkan hadis hendaknya seseorang itu wasiatnya tertulis sebelum dia tidur ya. Itu memaknai itu adalah wasiat yang wajib tadi. Tapi kalau wasiat ini sunnah. Seperti itu. Tapi kalau yang wasiat wajib kayak tadi yang kita bahas itu wajib ya, itu wajib bukan sunnah. Wa tajuzul wasiyatu minal ma'lumi wal majhuli wal mawjudi wal ma'dumi wa hiya minats thuluts. Wasiat itu dari sepertiga harta. Dan tentu sepertiga ini baru bisa diketahui kapan? Ketika orang nanti sudah meninggal. Bahkan ketika awal meninggal itu harta dikeluarkan dulu itu adalah utang-utang. Kedua, jenazah. Baru setelah itu baru ketahuan yang untuk wasiat lah sepertiga setelah dikurangi tadi. Jadi ketika hidup masih kemungkinan untuk bertambah dan berkurang, ya kan? Makanya dalam definisinya wasiat pun qabd, luzum itu tidak boleh tarojuk dalam wasiat. Itu terjadi ketika setelah meninggal, yaitu siapa? Ahli warisnya. Jadi selama orang hidup berwasiat, saya berwasiat nanti rumah ini, untuk itu, semuanya yang sunah-sunah ini, itu terus dia jual, kayak nggak ada dosa ya, jual gitu, nggak ada masalah. Karena wasiat itu jadi lazim ketika terjadi qabd setelah meninggalnya musi, orang yang berwasiat. Selama musinya masih hidup, tidak wajib, tidak lazim, seperti itu. Maka diketahui sepertiga enggaknya pun itu setelah meninggal dunia. Wahia wal wasiyah minats thuluts, dari sepertiga harta mayit. Jadi kalau dia berwasiat yang mana nanti ternyata kok itu lebih banyak dari sepertiga, maka lebihnya ini statusnya mauquf, diberhentikan antara kepemilikan yang menerima wasiat dan kepemilikan ahli waris. Kalau ahli waris mengizinkan maka sah lebihnya, kalau nggak mengizinkan maka nggak sah pemberiannya. Kalau sebagian mengizinkan, sebagian tidak, maka yang mengizinkan jatah warisannya berkurang. Yang tidak mengizinkan tetap. Seperti itu. Baik. Fa in zadatil wasiyah, kalau zadat ala thuluts, wuqifa, maka diberhentikan menunggu ijazatil warathah, menunggu izin dari ahli waris mayit tadi. Ini wasiyah. Wala tajuzu, dan tidak boleh, tidak tajuz di sini artinya wala tanfud, bahkan enggak sah. Ya, bukan haram terus sah, tidak sah, tidak terjadi, harus dikembalikan. Nanti kalau udah kadung bertahun-tahun, beranak, beruntung dan sebagainya, maka semua tawabiknya itu dikembalikan ke yang berhak. Ya. Wala tajuzul wasiyah liwarith, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Ya. Jadi tidak boleh kita berwasiat untuk ahli waris. Fa'in zad illa an yujizaha bakil warathah, kecuali ahli waris yang lain itu merelakan, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak merelakan tidak boleh. Kemudian sekarang akan membahas tentang yang namanya isok tadi, penyerahan amanat untuk mengurus anak, untuk membayar utang, untuk mengurus rumah, untuk menjaga sesuatu dan sebagainya.
Karena terkadang orang itu lebih percaya kepada orang lain daripada kepada keluarganya. Mungkin ya, seperti itu. Wa tasihul wasiyah atau isa, lebih tepatnya adalah isa untuk membedakan dua istilah. Wa tasihul isa au ail wasiyatu min kulli balighin akil. Jadi yang menyerahkan amanah itu harus orang yang balik dan akil, bukan shaghir apalagi majnun. Likulli mutamallikin. Ya, baik. Likulli mutamallikin. Afwan. Ini masih wasiah yang isya yang bawahnya lagi. Wa tasihul wasiyah yang kedua. Tadi saya bacanya yang kedua. Yang pertama ini masih wasiat, afwan. Wa tasihul wasiyatu, dan sah berwasiat itu kalau dia balik dan dia akil. Kalau dia balik dan dia akil, dia sah untuk sedekah wasiat itu sah. Likuli li ini berarti penerima, yaitu musolahu. Ya. Syarat yang menerima wasiat agar sah wasiatnya musi adalah likuli mutamalik. Mutamalik artinya ahlan litamalluk, yaitu bisa memiliki. Bukan orang yang sudah meninggal, bukan benda mati. Saya wasiatkan untuk kucing tetangga saya. Saya wasiatkan untuk pohon tetangga saya. Enggak boleh. Harus yang bisa memiliki, orang, manusia, ya, bukan juga yang sudah meninggal dunia. Jadi mutamalik artinya man kana ahlan lit tamalluk, seperti itu. Wa fi sabilillah maksudnya wa fi sabilillah di sini artinya fi jihatin amah, seperti kepada mujahidin, seperti kepada tulabul ilm, seperti kepada untuk kebaikan umum lah. Kalau zaman sekarang al-jam'iyah al-khairiyah, yayasan, lembaga-lembaga, itu namanya fisabilillah. Menunjukkan seakan-akan syekh itu mensyaratkan wasiat itu harus ke kepentingan umum. Nah, ini, tapi ini bukan syarat. Ya. Wasiat boleh jihah amah, boleh jihah khosoh. Sebagaimana wakaf dalam mazhab Syafi'i. Boleh saya wasiatkan untuk fulan. Boleh. Saya wasiatkan untuk muasasah tertentu, boleh. Jadi boleh jihah khosoh, boleh jihah amah. Wakaf juga sama. Bahkan wakaf ke anak itu boleh. Saya wakafkan untuk anak saya, itu boleh. Jadi di mazhab Syafi'i wakaf ke jihah khosoh boleh, wakaf ke jihah amah boleh, sebagaimana di wasiat juga seperti itu. Wa tasihul wasiyah. Nah, wasiah yang selanjutnya inilah yang dinamakan dengan isya, ya, afwan tadi. Ya. Wa tasihul wasiyah kepada ini berarti penerima amanat atau wasi fihi liman istama'at fihi khamsu khisal, yang mana memenuhi 5 khisal. Yang pertama Islam, enggak boleh kepada orang kafir. Balik, enggak boleh yang kecil. Akal, enggak boleh majnun. Huriyah, enggak boleh yang budak. Amanah, tidak boleh yang fasik. Tidak boleh orang fasik. Alhamdulillah, dengan ini maka telah selesai ini, ya. Baik. Selanjutnya kita masuk di kitabun nikah. Baik. Di dalam kitabun nikah ini akan membahas arkanun nikah, yakni zauj syaratnya apa, zaujah syaratnya apa, syahidani syaratnya apa, alwali syaratnya apa, sigoh dalam nikah. Karena itu yang paling penting kan, zauj, zaujah, syahidan, wali dan sigoh. Kemudian hukmun nikah, kapan nikah itu mustahab, kapan la yustahab, dan kapan makruh, seperti itu. Karena ini kitabnya mukhtasar, maka tidak ditafsir, ya, kapan wajib, kapan haram, seperti itu. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kitabun nikah wa ma yata'allaqu bihi minal ahkam wal qadaya. Al-qadaya di sini maksudnya seperti al-khula, at-talaq, az-zihar, al-ila, al-li'an, an-nafaqah, al-qasam, nusus, dan sebagainya. An-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaih. Jadi nikah itu sunnah, tapi ada syaratnya. Ada 2. Syarat yang pertama, nikah itu sunnah apabila orang itu sudah pengen jima, ya, tauqan. Syarat yang kedua, dia mempunyai nafkah untuk mahar
untuk tempat tinggal, untuk nafkah istri. Ya, tapi dalam hawasi itu dobitnya apa? Ya kan? Nafkah, mahar, tempat tinggal, ya. Nah, mahar ya tergantung calon yang pengen kita cari. Mertuanya mempersusah atau mempermudah. Mempermudah, maharnya cukup seperangkat alat sholat, second nggak apa-apa, plus sajadah, walaupun pemberian ibu atau warisan dari mbahnya boleh. Nah, itu mudah sekali. Nah, berarti mahar bagi orang yang seperti itu 100.000 cukup lah untuk beli bungkusnya. Nah, terus maskan. Nah, maskan ini nggak harus punya rumah. Artinya dia punya walaupun cuma sewa. Nah, dan sewa ini tidak harus sewa sebulan, apalagi setahun. Sewa semalam setelah nikah. Terus nafkah ala zaujah. Nafkah ini juga nafkah untuk setelah nikah sampai sehari setelahnya. Nah, seandainya itu terpenuhi, nah, maka dan dia pengen nikah, udah pengen jima ya, maka ini nikah ini sunnah. Nah, bagi dia sunnah seperti itu. Nah, tentu ini kondisional ya. Kalau kita yang dipinang misalkan anak raja atau anak siapa ya, tentu maskannya kita berani beli barang mahal, harus berani modal juga kan, seperti itu. Maskannya pengen pembantu juga, itu juga Syafi'iyah mewajibkan suami harus menyiapkan pembantu jikalau istri sebelumnya memang memiliki pembantu dan minta pembantu ya, seperti itu. Jadi memiliki nafkah mahar, nafkah tempat tinggal, nafkah ini sangat ini sekali kondisional. Ya, tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya, tapi setiap keadaan si istrinya tadi rela atau tidak rela itu mempengaruhi. Jadi bisa jadi bagi orang yang kaya itu belum mustahab karena speknya tinggi, bagi orang yang belum punya banyak uang sudah mustahab karena perempuan yang pengen dia gaib itu cukup dengan uang yang dia punya. Ya, jadi seperti itu. Baik. An-nikahu mustahab liman yahtaj ilaih, artinya dia sudah berhasrat untuk jima. Ya, tentu tadi ada syarat lagi ya, bahwa dia memiliki maharnya seperti itu. Kalau dia misalkan tidak ingin, belum pengen jima, ya, dan nggak punya juga nafkah, belum punya, ya, ini makruh nikah, ya, makruh. Atau misalkan dia sudah pengen tapi nggak punya kewajiban tadi, tidak disunahkan tapi tidak makruh, tapi tidak disunahkan, ya, seperti itu. Baik, ya, kalau di syarah dikatakan ya sabar dan puasa gitu. Wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba harair, ya, boleh mengumpulkan 4 istri. Walil abdi, budak itu 2 istri. Sekarang nggak ada budak, jadi kuotanya kita semua sama 4. Di madhab Syafi'i tentu nggak madhab Syafi'i saja ya, bahwasanya ta'adud itu tentu jais ya, juga bisa kadang wajib, bisa kadang sunnah, bisa kadang mubah ya, bisa kadang makruh, bisa kadang juga haram. Wala yankihul hurru amatan illa bisyartain, ya, tidak boleh seorang yang merdeka menikahi budak kecuali dengan 2 syarat zaman itu. Ada musadaki al-hurrah, tidak punya mahar untuk perempuan yang merdeka, dan juga takut anat, takut zina. Khauful anat artinya takut zina. Ya, takut zina. Tentu ketika zaman itu sebabnya kenapa? Sebabnya karena kalau kita yang merdeka terus beristrikan perempuan yang budak, anak yang kita lahirkan dari perempuan tadi itu akan langsung otomatis menjadi budak tuannya si perempuan istri kita tadi. Jadi kita punya anak tapi jadi budaknya orang lain. Nah, ini Islam nggak menginginkan seperti itu, maka diharamkan. Jadi menikahi budak itu haram kecuali ada keadaan ini. Jadi aslinya haram, tidak boleh. Wa nadharu rajuli ilal mar'ati ala sab'ati abwabin, ya, dan melihatnya perempuan atau laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki itu ada 7 macam. Tentu bab nadhar ini yang berkenaan dengan nikah hanyalah bab yang keempat, nadharur ilal li ajli nikah.
Tapi disebutkan nadhor-nadhor yang lain itu ya untuk istithrad saja atau mimbabil faidah, walaupun tidak di bab nikah. Yang pertama, ahaduha, yakni ahadul adrubi sab'ah, nadharur rajuli ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaiz. Fa ghairu jaiz ini artinya haram. Artinya apa? Melihat orang yang bukan mahram, baik nasab ataupun musaharah ataupun radha, tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan, walaupun perempuan yang kita lihat itu nikoban sampai matanya dan telapak tangannya semuanya nikob semuanya, ya, atau mungkin semuanya, ya. Tapi kita lihat gini, lima datang lihat aja, bighairi hajah, maafi hajah, ini haram, ya, ini nggak boleh. Laki perempuan pun sama. Ini berlaku nggak untuk kita aja, enak sekali. Perempuan juga. Ya, jadi ini untuk laki-laki dan perempuan. Li ghairi hajah, tidak boleh. Wasani nadharuhu ila zaujatihi au amatih, melihat istri. Fayajuzu an yangdur ila ma ada al farja minhuma. Kalau suami ke istri atau istri ke suami itu boleh melihat semuanya, kecuali kemaluan depan atau kemaluan belakangnya. Ini tidak haram tapi makruh, tapi ini dhaif. Yang muktamad boleh, ya, karena mahallu al-mut'ah, ya, seperti itu. Terus yang ketiga, nadharuhu ila zawati maharimih au amatihi al-muzawwajah, melihat ke mahram, yang mana jumlahnya ada berapa mahram itu? 7 tambah 4 18, ya, yang akan disebutkan nanti, ya. Baik mahram dengan besan ataupun mahram dengan nasab, ini secara kaedah itu boleh melihat kecuali antara pusar sampai rukbah. Tapi kata Syekh kami Dr. Abdullah Muhammad, sering beliau menekankan, tapi fatwa untuk zaman sekarang itu pakai kaul yang tidak muktamad atau yang tidak asoh tapi kuat, yaitu apa? Sesuatu yang kelihatan ketika kerja ini lebih aman karena beredarnya zina mahram yang terbaru, kan, zina mahram yang terbaru, ya, zina terhadap ummu zaujah. Nah, ini kan zina yang terbaru maksudnya, yang di berita itu. Lah, tapi zina mahram ini itu Syekh kami di tahun 2012 itu sudah menceritakan bahwasanya mulai masuk di dunia Arab, di dunia Islam, masuk di berita, ya, itu kejadian zina mahram. Maka baik antara mahram, baik nasab maupun besan, itu amannya diperlakukan qaul yang bukan muktamad tapi dia juga kuat, qaul sahih walaupun bukan asoh, ya, yaitu apa? Ma yadhar indal amal. Jadi ketika perempuan kerja itu yang nampak apa? Ya nggak kerudungan tapi pakai pakaian semuanya, ya, telapak tangan sampai sini misalkan, kaki betisnya juga setengah ketutup, lah itu yang aman, itu seperti itu, ya. Tetapi kalau apa terlalu dibuka, walaupun boleh, itu berbahaya di zaman ini, kata beliau, lintimasil fitrah, ya, karena banyak fitrah ini banyak yang tertutup atau tergerus gitulah, ya, seperti itu. Jadi ini muktamad tetapi amalnya untuk ihtiyatan lebih baik dengan kaul yang muqabil, seperti itu. Kemudian warabi an-nazar li ajli nikah, nazar untuk nikah ini yajuz ilal wajhi wal kafaini faqat, ya, ini cuma telapak tangan sama muka saja. Wal khamis an-nazar lil mudawah, yakni nazar untuk berobat. Fayajuzu ilal mawadi allati yuhtaju ilaiha, lebih cuma bagian yang butuh untuk dilihat. Ini tentu apabila dokternya laki-laki atau perempuan dan pasiennya kebalikannya. Tapi disyaratkan kalau yang periksa perempuan nggak ada dokter perempuan yang lain. Terus kemudian kalau yang pasiennya perempuan, disyaratkan ketika berobat setelah nggak ada dokter yang perempuan yang lain bersama mahramnya. Jadi suaminya membarengi, atau ayahnya, atau adiknya, atau saudaranya,
seperti tidak sendirian. Seperti itu. Jadi tidak ada laki-laki lain dan ada mahramnya atau yang membersamai suaminya misalkan, dan juga nazarnya hanya hajah saja, nggak boleh lebih. Kemudian yang keenam, an-nazar lisyahadah awlil muamalah. Lisyahadah awlil muamalah. Asyahadah awil muamalah fayajuzu nazar ilal wajhi khasatan. Syahadah artinya persaksian di depan qadhi. Contoh, ada perempuan namanya Hindun misalkan, dia berhutang ke Zaid, berhutang uang. Setelah sebulan Hindun ini mengingkari, saya nggak utang sama Zaid. Pas Hindun utang sama Zaid, karena itu muamalah, utang itu kayak jual beli, boleh dilepas nikopnya. Untuk jual beli, untuk utang mengutang, sewa menyewa, itu boleh melepas nikop. Ya, Amr melihat ketika itu ada perempuan memang utang ke Zaid. Dia lihat ada perempuan yang utang. Setelah sebulan, ketika ada pengingkaran itu, Amr dengar dan dia tahu kalau melakukan persaksian itu hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Kalau nggak ada orang lain selain dia jadi wajib. Akhirnya dia bersaksi bahwasanya saya melihat memang betul ada orang yang hutang ke Zaid. Ketika itu saya lihat di pasar misalkan. Terus orangnya itu kan nikoban. Qadhi bilang, coba buka nikopnya. Terus Qadhi bertanya ke si Amr, Amr, apakah betul ini perempuan yang ente lihat pas di pasar? Oh iya. Membuka nikop untuk persaksian boleh. Seperti itu. Bahkan ulama Syafi'iyah untuk persaksian ini, itu semua yang yata'alaq di persaksian. Apabila yata'alaq di tangan, ya tangan boleh dibuka. Yata'alaq bil wajah, wajah boleh buka. Bahkan kalau terjadi zina, itu juga boleh dibuka untuk persaksian. Karena di mazhab Syafi'i, zina itu sangat, enggak mazhab Syafi'i saja, yang lain pun zina itu sangat berat persaksiannya. Harus benar-benar melihat. Ya, seperti sedotan masuk ke dalam gelas. Ya, jadi harus seperti itu. Kalau CCTV enggak cukup, dari jauh enggak cukup. Ya, harus seperti itu. Jadi kalau enggak, kalau yang dia cuma melihat tapi dia sendirian, ya daripada dikena qadhf kan. Kalau kita bersaksi sendiri, lebih baik sudahlah nggak usah bersaksi, nasihatin saja orangnya atau didoakan aja. Ya, karena memang berat sekali. Makanya kalau kita baca di fikih, kebanyakan hududul rajm itu yasbut itu karena dengan ikrar. Karena ngaku, karena takut dosa. Mungkin ada orang terdekatnya, dah kamu ngaku saja biar dosamu itu diampuni dan sebagainya. Akhirnya dia ikrar seperti itu. Tapi karena 4 saksi ini ya memang nggak mudah seperti itu. Baik. Terus yang keenam, an-nazar ilal amah inda ibtiyaiha. Ibtiya artinya syira, ketika membeli, melihat budak ketika membeli budak itu boleh ilal mawadhi allati yuhtaju ila taklibiha, seperti misalkan selain yang baina surah rukbah, kakinya, betisnya, itu jual beli budak ketika itu. Baik. Kemudian wala yasi'u aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Wa yaftakiru ay wa yahtaju al-wali wasyahid ila sittati syara'id: al-islam, al-bulugh, al-akal, wal hurriyah, wal dzukurah, wal adalah. Baik. Wal adalah. Ya, wal adalah. Walaupun ya kalau wali itu disyaratkan adamul fiski. Kalau syahid itu disyaratkan adalah. Apa bedanya adamul fiski dengan adalah? Persamaannya sama-sama enggak fasik. Tapi kelebihannya adamul fiski belum tentu dia adil. Adamul fiski contoh anak kecil balik. Pas dia balik itu dia di statusnya itu adamul fiski. Karena dia belum ma'ruf dengan salat, belum ma'ruf dengan siam, dengan qiyamul lail, dengan kejujuran, jadi masih normal. Nah, itu adamul fiski. Tapi kalau adalah selain dia nggak fasik, dia sudah ma'ruf dengan menjaga sholatnya, jujur, nggak pernah bohong. Ya. Jadi untuk wali disyaratkan adamul fiski, tapi untuk syahid disyaratkan adalah. Ila annahu la yaftakiru la yahtaju nikahu dhimmiyati ila islami waliyin. Jadi kalau istri kita itu orang Kristen atau orang Yahudi misalkan, itu tidak disyaratkan
adalah seperti itu. Nggak apa-apa, nggak adil, nggak apa-apa, karena kebanyakan orang tua mereka juga kafir juga. Apalagi nikah dhimiyah di Syafi'i ini ketat sekali. Harus Kristen Yahudi yang nasabnya nyambung sampai Kristen sebelum zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau Kristen nyambung sampai Kristen Syam, Kristen Palestina, Kristen Suria, Kristen Ethiopia, ya. Tapi kalau dulu penyembah berhala atau Islam terus Kristen, itu bukan ahlul kitab, itu namanya murtad. Jadi misalkan dulu dia Islam terus Kristen, nggak boleh kita nikah sama dia, itu murtad, namanya murtad. Atau dia Kristen tapi sebelumnya nggak punya agama, kayak orang pedalaman terus kristenisasi terus jadi Kristen. Jadi Kristennya baru berapa puluh tahun yang lalu, sebelumnya nggak beragama, itu juga murtad, bukan Kristen. Atau wathani lah, penyembah berhala. Jadi Kristen ini harus Kristen yang syaratnya mutasil, seperti itu. Baik. Ila annahu la yaftakiru nikahu dhimiyah ila islami wali wala nikahul amati wala yaftakiru nikahul amati ila adalati sayyid. Karena apa? As-sayyid yuzawwiju bil milki wal ab wal jad yuzawwiju bil wilayah wal milku aqwa minal wilayah. Kepemilikan lebih kuat daripada perwalian. Terus akan menyebutkan tertib wali wa aulal wulad, artinya kalau ada yang dekat nggak boleh yang jauh menikahkan, walaupun nanti ada suar boleh menikahkan, yang menikahkan hakim walaupun ada wali yang lebih dekat. Ini ada suar, nanti ada pembahasan sendiri di kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Wa aulal wulad ahaqqul wulad bitazwij al-ab thumma al-jad abul ab thumma al-akhli ab wal thumma al-akhli ab thumma ibnul akhi lil abi wal ummi thumma ibnul akhi lil abi thumma al amu thumma ibnul ammi ala hadza tartib. Apa maksudnya thumma al amu thumma ibnu al ammi ala hadza tartib? Thumma al amu syakik thumma al amu li ab thumma ibnul ammi syakik thumma ibnu ammi li ab ala hadza tartib. Fa idza udimatil asabat fal maulal mu'tik thumma asabatuhu thumma al hakim. Kalau enggak punya wali-wali ini, maka yang memerdekakan. Kalau enggak ada yang memerdekakan, maka hakim. Kalau dia tinggal di negara kafir, enggak ada hakim yang Islam, maka orang yang dia percayai seperti mufti di Eropa, ulama di tempat sekitarnya, seperti itu boleh. Wala yajuzu ar-rajul an yusarriha. Yusarrih itu artinya tasrih saat zawajuki bi khitbati mu'tadah, melamar perempuan dalam masa iddah, enggak boleh dengan tasrih. Jadi ada perempuan ditinggal wafat suaminya, misalkan dalam masa iddah, terus kita mengatakan uriduki jiddan, enggak boleh. Turidu madza? Jiddan. Ini kan wadih ya, jiddan. Kalau jiddannya sekali mungkin yang lain, tapi jiddan ini kan mafi ila dzalik ya, ila nikah ya. Maka ini enggak boleh ya. Tentu kalau menikahi mu'tadah jelas enggak boleh. Menikah enggak boleh. Ini berbicara tentang melamar ya. Wala yajuzu an yusarrih bi khitbati mu'tadah wa yajuzu an yu'arrid itu seperti apa namanya, tidak secara langsung ya. Kalau masyayikh kita mengatakan ada hakikah, ada majaz, terus ada kinayah, ada ta'rid. Kinayah ini masuk ke dalam hakikah walaupun hakikah ghairu sharihah. Nah, kalau ta'rid ini tidak masuk di hakikah dan tidak masuk di majaz. Karena yang membedakan ta'rid atau bukan itu adalah hal, dan hal itu bukan kata-kata, bukan alfat. Dan karena dia bukan alfat, maka dia tidak bisa dikatakan hakikah atau majaz. Seperti itu ya. Jadi ta'rid itu seperti apa ya? Mungkin mengatakan gini, seperti anti itu enggak pantas sendirian. Nah, ini kan enggak pantas sendirian itu banyak maknanya. Ya, karena kalau sendirian berbahaya, kalau sendirian kesepian, kalau sendirian banyak makna. Nah, ini ta'rid itu boleh ketika perempuan di masa iddah, seperti itu. Untuk contoh ta'rid ini yang pintar bikin, yang pintar gombal. Wa yajuzu an yu'arridha laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Tetap nikahnya nanti setelah selesai iddahnya. Wa nisa ala darbain. Perempuan ada dua macam, sayyibat itu artinya
sudah tidak perawan, wa abkar masih perawan. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha. Baik. Kalau perawan ayah dan kakeknya itu boleh memaksa. Ya. Memaksa ini bukan artinya dengan pemahaman ditarik, diseret, terus apa? Bukan itu. Maksudnya gini, menikahkan tanpa izin anaknya. Tapi itu pun dengan syarat. Pertama, tidak ada antara ayah dan yang anak dinikahkan permusuhan. Ya. Kalau antara ayah dan anak ada permusuhan, dan permusuhan ini cukup permusuhan yang zahir, seperti tetangga itu pada menganggap anak dan ayah ini setiap malam rame terus. Nah, ini nggak sah, ijbarnya nggak sah. Syaratnya sempit sekali. Yang kedua, si suami yang dijadikan pasangan oleh ayah kepada si anak perempuan itu juga harus kufu, mal, din, jamal, ya, nasab, ya, nasab, hasab, din, jamal dan mal tadi. Itu harus kufu. Kalau misalkan si laki-laki di bawahnya perempuan, dari walaupun salah satu dari itu ketentuan kufu tadi, nikahnya nggak sah. Tapi kalau kufunya ada dan ayah dan anak itu tidak ada adawah dhahirah, maka nikahnya sah. Seperti itu. Jadi itu ada syaratnya, tidak asal. Kemudian wasayyibu la yajuzu tasbijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Adapun perempuan yang janda walaupun shogir artinya belum balik, ya, itu tidak boleh dinikahkan, ya, dengan ijbar tadi illa ba'da bulughiha wa idniha, kecuali setelah balik. Jadi kalau belum balik walaupun mengizinkan, ibaratnya nggak muktabar karena belum balik. Jadi harus nunggu balik dan mendapat izinnya. Maka kalau ada perempuan nikah di usia 10 tahun kemudian diceraikan sama suaminya dan dia belum balik ketika itu, ya, dia nggak bisa nikah lagi kecuali setelah balik, ya. Karena kalau belum balik ibarat dia itu nggak muktabar, ya, ibarat dia nggak muktabar, muktabarnya setelah balik. Lah setelah balik baru dia bisa nikah, baik itu diberikan calonnya oleh ayahnya dan dia setuju, atau dia sendiri yang menginginkan dan dia setuju. Karena persetujuannya itu baru muktabar ketika sudah balik. Kemudian sekarang masuk di bab mahram. Wal muharramatu bin nasi arba'at asyar. Bin nasi ini maksudnya adalah yang ada di Quranul Karim. Walaupun kalau dicampur dengan ada yang di hadis itu nanti akan ada 18. Tapi ini maksudnya yang ada di Quran saja. Yang sab'un bin nasab wa huna al-um wa in alat. Wal bintu wa in safulat. Wal ukhtu wal khalatu wal amatu wa bintul keponakan, wa bintul keponakan. Wa ithnatani birradha al-ummul murdi'ah wal ukhtu minar radha. Tentu birradha ini juga 7 juga. Al-um minar radha'ah wal bintu minar radha'ah. Kalau mau tahu kaidah persusuan dengan mahram dengan susu itu, anggap yang menyusui itu ibunya. Udah, setelah itu gampang. Contoh, ada anak namanya Zainab disusui oleh seorang perempuan namanya misalkan Sarah. Sarah menyusui Zainab. Anggap saja Sarah ini ibunya. Lah, kalau dia seorang ibu, maka orang tuanya si Sarah itu berarti kakeknya, berarti neneknya, saudaranya Sarah berarti bibinya, anaknya Sarah berarti saudaranya, keponakannya Sarah berarti keponakan dia juga. Jadi kalau mau mengetahui mahram dengan dengan susu yang menyusui, anggap ibu, terus semua yang menjalar baik ke atas, ke samping, ke bawah, lah itu anggap seperti kalau dia ibunya sendiri. Itu mahram juga. Kaidahnya seperti itu. Tapi menyusui untuk yang disusui bawahnya itu hanya furuk saja. Jadi misalkan Sarah tadi itu nggak boleh nikah dengan cucunya yang disusui, cucunya si Zainab tadi, atau suaminya Zainab. Kalau sudah misalkan Zainab nanti punya suami kemudian diceraikan, nggak boleh karena zaujul ibn. Tetapi samping-sampingnya
ayahnya Zainab, kakeknya Zainab, saudaranya Zainab, itu semuanya bukan mahramnya Sarah. Yang menjadi mahram yang menyusui hanya Sarah dan ke bawah. Ya, termasuk suaminya Sarah, termasuk suaminya anak perempuannya Sarah. Termasuk mahram itu, karena itu masuk ke bawah. Tapi bagi Zainab ke Sarah itu seperti Sarah ibu kandungnya. Anaknya Sarah, saudaranya Sarah, bapaknya Sarah, kakeknya Sarah, pamannya Sarah, semuanya jadi mahram. Jadi kalau yang bawah ke atas luas, atas ke bawah satu arah saja. Itu mahram ya, dengan persusuan. Wa arba'un bil musahara. Bil musahara ini juga harus dihafal. Ummuz zaujah, ibu mertua. Warrabibah, anak tiri. Anak bawaan istri kedua. Dengan syarat kita sudah dukhul dengan istri kedua. Wa zaujatul ab. Zaujatul ab itu ibu tiri. Ayah kita nikah lagi, ibu tiri ya kan? Wa zaujatul ibn besan. Jadi apa? Ibu mertua, anak tiri, ibu tiri, besan. Menantu afwan. Menantu. Ya zaujatul ibn ya, menantu. Jadi menantu, ibu tiri ya, terus anak tiri ya, terus ibu mertua ya. Menantu, mertua, ibu tiri, anak tiri. Ini bil musaharah. Selain itu yang bil musaharah itu halal. Selain yang 4 ini. Wa wahidatun min jihatil jam'i wa hiya ukhtu zaujah. Min jihatil jam'i ini tahrimnya muakkad. Misalkan saya nikah dengan seorang perempuan, saya tidak boleh menikahi juga di satu waktu kakak atau adiknya. Tapi kalau perempuan tersebut sudah enggak saya nikahi lagi, meninggal dunia misalkan, saya boleh menikahi adiknya atau kakaknya. Maka kalau yang 18 tadi itu tahrimnya selama-lamanya. Mu'abbad. Wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha wa yahrumu minar radha'i wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab wa turaddul mar'ah bi khamsati uyub. Ini aib, ini maksudnya adalah aib yang membolehkan istri atau suami meminta hakim untuk memisah. Baik aib itu terjadi sebelum akad atau terjadi setelah akad atau terjadi sebelum dukhul atau terjadi setelah dukhul, sebelum akad, setelah akad, sebelum dukhul, setelah dukhul. Kalau ada aib ini, boleh salah seorang meminta pisah dengan syarat ketika dia tahu ada aib langsung minta pisah dan yang memisahkan hakim. Nggak boleh pisah terus sudah pisah. Maksudnya pisah itu apa? Pisah fasakh. Karena fasakh tidak mengurangi jumlah talak. Kalau pisah talak ya suaminya kapan saja boleh, nggak harus nunggu ada aib ini. Maksudnya pisah yang dibolehkan hakim untuk melakukan pemisahan yang namanya fasakh. Yang mana fasakh itu hukumnya tidak mengurangi jumlah talak. Nah itu kalau ada 5 ini, itu dibolehkan. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub. Ini untuk perempuan yang pertama. Bil junun, junun gila. Judam itu penyakit ya, penyakit di kulit yang sampai kulitnya ngelotok dan sebagainya. Kemudian baros, keputihan, atau namanya apa? Lebih tepatnya terjemahnya apa ya? Ya, dilihat nanti ya. Warrotak itu seperti tumbuh apa namanya? Daging di kemaluan sehingga tidak bisa bersetubuh. Wal qarn, tumbuh tulang di kemaluan sehingga tidak bisa bersetubuh juga. Itu aib yang menyebabkan perempuan boleh laki-laki meminta fasakh. Ya. Dengan syarat tadi ya, fauran, terus juga apa namanya? Qadhi. Yang melakukan adalah qadhi, tidak melakukan sendiri. Kemudian terus tidak ridho dengan aib itu. Kalau dia sudah ridho dengan aib itu, terus baru nanti setelah 1 bulan baru pengen, itu nggak boleh. Harus faur seperti itu. Wa yuraddu rajulu bi khamsati uyubin bil jununi wal judami wal barasi wal jabbi wal unnah. Al jab artinya maqtu'udz dzakar. Ya, jadi dzakarnya maqtu'. Wal unnah, al unnah itu artinya naum daiman. Ya, seperti itu. Jadi tidak yastaikid. Ya. Tapi ditunggu sampai 1 tahun. Enggak bisa langsung fase. Karena jadi enggak yastaikid itu tergantung musim. Ya, kalau musim panas, kalau musim dingin, kalau musim ini. Jadi ditunggu 1 tahun. Ya, seperti itu. Faslun
wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Al-mahr hukumnya wajib, tetapi tasmiyah atau ta'yin dan tahdidnya itu di pas akad itu hukumnya sunnah. Ikhwanil kiram, al-mahar terkadang ada tasmiyahnya ketika akad. Maka kalau terjadi seperti itu, suami harus membayarkan mahar yang disepakati ketika akad. Terkadang mahar juga tidak disebutkan ketika akad. Ketika mahar tidak disebutkan di akad, itu ada dua keadaan seperti yang di Abu Suja. Yang pertama, keadaan perempuan yang dinamakan dengan perempuan mufawwidhah. Mufawwidhah itu artinya dia mengatakan ke walinya, zawwijni wila mahrin. Memang dia tidak menginginkan mahar. Yang kedua, mahar tidak disebutkan, tapi perempuannya tidak mufawwidhah. Dia menginginkan mahar, tapi ketika akad tidak disebutkan. Keadaan yang kedua ini tidak disebutkan, tapi dia bukan mufawwidhah, maka bimujarradil akdi, dengan selesainya akad, si suami wajib membayar kepada istri mahar mithil. Melihat ke akribanya, melihat ke keluarganya, ke kholahnya, ke amahnya dan sebagainya, kira-kira mahar perempuan itu berapa, mithluhu minan nisa itu berapa, maka dia memberikan mahar mithil. Ini apabila tidak ada tasmiyah tapi bukan mufawwidhah. Apabila mahar tidak ada tasmiyah ketika akad, dan juga perempuan mengatakan ke orang tuanya, nggak mahar nggak apa-apa, dia nggak menginginkan mahar, tapi mahar tetap harus. Pertanyaannya yang akan dijawab oleh Imam Abu Suja, bagaimana menentukan mahar dalam keadaan mufawwidhah? Disebutkan, pertama langkahnya adalah suami menentukan maharnya, qadhi meminta untuk menentukannya, dan istri ridha, misalkan ya maharnya 5 juta, istri ridha, bisa dengan tahdidu zauj. Yang kedua, kalau suami nggak mau menentukan, ya maka yuhaddiduhu al-qadhi. Ya, ini tentu sebelum dukhul, ya, tahdidu zauj, tahdidul qadhi, ini sebelum dukhul. Kalau sampai dukhul belum ada tahdidul zauj dan tahdidul qadhi, yang ketiga, kalau sudah terjadi dukhul maka mahar mithal. Seperti itu. Jadi nanti musonif akan menyinggung tentang bagaimana menentukan mahar seorang perempuan mufawwidhah. Saya ulangi lagi ya, mahar terkadang musamma, maka suami membayarkan yang musamma tadi, atau mahar tidak musamma, itu ada dua keadaan, mufawwidhah dan ghairu mufawwidhah. Kalau ghairu mufawwidhah membayarnya mahar mithal, kalau mufawwidhah suami yang menentukan. Kalau suami tidak menentukan, hakim yang menentukan. Tentu hakim menentukannya juga dengan mahar mithal. Kalau hakim tidak menentukan, maka dengan dukhul itu istaqara mahrul mithli. Yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Tasmiyahnya sunnah, tetapi maharnya wajib. Fa in lam yusamma al mahru sahhal agdu wa wajabal mahru bi thalathati asya. Dan cara penentuan ta'yin maharnya dengan thalathati asya. Tentu thalathati asya ini idza kanat al mar'atu mufawwidhatan. Tapi kalau perempuannya ini lam yusamma mahru wa hiya laisat mufawwidhatan, itu mahar mithal. Tidak ada tiga, enggak usah pakai tiga seperti ini. Yang pertama, an yafridahu az-zawju ala nafsihi. Ya. An yafridahu az-zawju ala nafsihi artinya yuqaddir wa yuhaddid, menentukan zauj mahar ala nafsihi dan istri ridha dengan yang ditentukan zauj tadi. Yang kedua, au yufridahu al-hakim, atau kalau zauj juga mau menentukan, maka hakim yang menentukan. Au yadkhula biha, atau suaminya sudah dukhul dengan istrinya, maka tidak perlu tahdid zauj, tidak perlu qada'ul hakim, langsung fayajibu mahru al-mithli. Kemudian
walaisa li aqallis shadaq, tidak ada batasan minimal mahar, wala li aktsarihi, dan maksimal mahar haddun. Wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumah. Setiap ya yang bisa boleh dijual belikan, boleh dijadikan mahar. Setiap yang memiliki nilai boleh dijadikan mahar, seperti syarat barang yang dijual. Wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin, dan boleh menikah dengan mahar manfaah seperti ta'limul Quran, terus ta'limul fiqh, ta'limul kitab dan sebagainya, itu boleh. Taib. Wa yasqutu bit talaqi qabla dukhuli biha nisful mahri. Apabila terjadi cerai sebelum jima antara suami istri, maka setengah dari mahar perempuan itu jatuh, dikembalikan lagi ke suaminya. Tapi ikhwah semuanya, nisful mahri ini yaskutu, dan hanya berhak perempuan nisful mahri apabila maharnya musamma, idza summiya al mahru fil akdi. Tetapi kalau maharnya belum yusamma, ya, maharnya belum yusamma dan belum dukhul dan terjadi tolak, maka memberikan yang namanya mut'ah, santunan uang, terserah suami mau memberikan berapa. Jadi apabila ada perempuan maharnya pas akad lam yusama dan juga tolaknya qabla dukhul, maka yang berhak bagi perempuan namanya adalah mut'ah. Di sini ada faedah ikhwah. Terkadang ada yang namanya perempuan itu berhak mendapatkan seluruh mahar, namanya istiqraru kullil mahri. Terkadang cuma berhak setengah mahar, istiqraru nisfil mahri. Terkadang maharnya jatuh sama sekali, tidak dapat mahar, sukutul mahri kullihi. Yang keempat, mut'ah. Kapan pemberian mut'ah itu diberikan kepada istri? Yang pertama, dia berhak mendapatkan mahar semuanya itu apabila sudah dukhul. Cerai terjadi setelah dukhul. Kalau cerai terjadi setelah dukhul, maka dia berhak seluruh mahar. Atau meninggal meninggal suami misalkan, itu juga perempuan berhak seluruh mahar walaupun belum dukhul, karena al mautu itu seperti fi hukmil wat'i. Jadi kalau sudah dukhul atau belum dukhul suaminya meninggal, itu semua mahar haknya istri. Yang kedua, setengah mahar. Kapan terjadi setengah mahar? Seperti disebutkan Imam Abu Suja, apabila terjadi talak sebelum dukhul dan nikahnya dengan akad yang sahih dan maharnya sudah disebutkan pas akad, itu setengah mahar. Yang ketiga, sukutul mahri kullihi, mahar jatuh semuanya. Itu apabila terjadi firaq. Ya, firaq itu bisa fasakh karena aib. Qabla duhul biha, dan sebabnya adalah karena zaujah. Tadi salah satu aib istri itu adalah misalkan ada yang mengganjel baik tulang ataupun daging di kemaluannya. Apabila terjadi fasakh yang disebabkan oleh istri, ya, dan belum terjadi dukhul, maka maharnya jatuh semuanya. Fasakh bukan tolak, ya, seperti fasakh dari istri, sebab fasakhnya bukan dari suami, ya, bukan dari suami. Kemudian yang keempat, mut'ah. Mut'ah itu kapan seorang suami memberikan mut'ah ke istri, pemberian nggak dibatasin sama syariat berapa, terserah memberikan berapa, nggak harus seperti jumlah mahal mithal, nggak harus. Itu apabila terjadi cerai sebelum dukhul dan maharnya belum ditasmiyah, seperti tadi di matan tadi, walaupun dipahami secara mafhum bukan secara mantuk. Faslun, wal walimatu alal ursi mustahabbatun wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhrin. Walimah nikah, karena walimah banyak sekali,
Itu semuanya hukumnya sunnah, menghadirinya tidak wajib, sunnah tentu yang nggak ada maksiatnya. Tapi kalau walimah untuk nikah itu menghadirinya hukumnya wajib. Wal ijabatu ilaiha wajibatun, menghadirinya wajib, melaksanakannya sunnah, menghadirinya wajib. Illa min udhrin, dan uzur ini banyak sekali ya, disebutkan di kitab-kitab kayak Fathul Qorib, kayak hasiahnya itu kayak ada kemungkaran, ada maksiat dan lain sebagainya, bisa dirujuk, tapi hukum aslinya adalah wajib. Ini saja yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.